warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saudara semuanya di mata kuliah manajemen strategik bab kedua tentang analisis lingkungan eksternal. Nah, kita kembali ke materinya di bab bukunya ini di halaman 23 ya. Jadi Anda yang punya buku dan harusnya punya buku itu dilihat di situ ada gambar 21, gambar tentang komponen lingkungan eksternal dan juga industri ya. Ini jadi ya semuanya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 3 lingkungan tadi ya, eksternal, industri, dan juga internal. Nah, yang eksternal tadi sudah saya sampaikan ya kan, lingkungan yang di luar perusahaan. Ini apa saja lingkungan eksternal itu? Lingkungan yang sifatnya umum ya, misal demografi, ekonomi, politik, sosial, teknologi. Ada 5 ya, 5 lingkungan umum eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Nah, sekarang di dalamnya situ di gambar 21 tadi itu ada lingkungan industri. Apa lingkungan industri ini? Lingkungan di mana perusahaan itu berada. Dalam bahasa yang mudah adalah perusahaan itu berhadapan-hadapan dengan perusahaan yang sejenis. Jadi di pasar dia face to face dengan perusahaan sejenis. Misalnya adalah mie sedap. Ketika dia di pasar ya, itu dapat siapa pesaingnya, siapa yang menjadi kompetitornya? Ya, katakanlah misalnya Indomie. Itu adalah contoh paling mudah. Kemudian semen di Binong ya kan, dengan perusahaan semen yang sejenis. Ini adalah contoh lingkungan industri. Sehingga sudah semuanya, kalau menurut Porter itu, Michael Porter, ahli strategi manajemen, ada 5 lingkungan industri yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Pertama adalah ancaman pendatang baru. Kedua adalah kekuatan pemasok. Ketiga, kekuatan pembeli. Keempat, produk substitusi. Kelima adalah intensitas persaingan. Ya ini. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan kalau dia berhadapan atau berada di lingkungan industri. Nah, lebih jelasnya lingkungan industri ini akan dipelajari di bab ketiga, bab berikutnya ya. Nah, kita kembali ke lingkungan eksternal atau lingkungan umum tadi itu. Yang pertama adalah segmen demografi. Apa saja ini segmen demografi? Ini adalah segmen-segmen terkait sama pemberian kewilayahan yang di dalamnya ada misalnya besarnya populasi. Jadi perusahaan juga harus melihat bagaimana populasi di kota tertentu, populasi di daerah tertentu ya. Misalnya adalah perusahaan mau membuka pabrik di lain kota, dia harus lihat berapa sih populasinya, berapa sih orangnya gitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Kalau misalnya kalau kita sering lihat adalah Indomart. Indomart itu
kan sering buka semacam toko-toko itu di daerah-daerah, dia lihat di mana letak yang keramaian gitu ya ini. Nah ini menjadi pertimbangan khusus untuk bagaimana Indomaret bisa mendirikan usaha tertentu. Nih, yang kedua adalah struktur usia. Jadi di kota tertentu itu apakah usianya usia-usia produktif atau usia-usia yang sifatnya adalah sudah menjelang atau banyak orang tuanya, komposisinya bagaimana gitu. Paling gampang adalah dulu Bojonegoro itu disebut sebagai kota pensiunan. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua, orang mudanya banyak kerja, banyak kuliah, sekolah di daerah tertentu. Kemudian juga banyak misalnya Trenggalek, daerah-daerah Madiun, Cilacap itu kebanyakan adalah warganya ke TKW, TKI, Bawean juga. Itu TKW banyak ke luar negeri, sehingga kan berbeda komposisi usianya dengan kota-kota lainnya. Nah ini harus dipertimbangkan ya ini. Kemudian distribusi geografis, komposisi etnis juga begitu ya. Daerah tertentu, daerah Pasuruan itu banyak etnis Arab gitu kan ya. Nah, sehingga apa sih yang menjadikan dana kesukaan dari etnis tertentu tersebut ini. Kemudian distribusi pendapatan juga begitu ya. Itu yang segmen demografi. Segmen ekonomi apa aja? Tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit surplus neraca perdagangan begitu. Ini dari sisi segmen ekonomi. Politik apa? Politik ada hukum antitrust, hukum perpajakan, deregulasi, tenaga kerjaan. Ini juga perlu diperhatikan oleh para perusahaan, investor juga begitu. Misalnya adalah terkait sama UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Ya. Ring 1 ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan. Ring 1 besar UMK-nya, ya kan? Maka apa? Banyak kemudian perusahaan yang keluar dari ring 1. Dia memberikan perusahaan di mana? Di Jombang, di Lamongan, di luar-luar dari ring 1 ini. Ini contoh ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena dia harus membayar sesuai UMK. Kan besar ya ini. Sehingga dia keluar dari ring 1. Berikutnya apa saja? Segmen sosial budaya. Ada perilaku dalam konteks kerja. Ada wanita dalam angkatan kerja. Tadi saya bilang bahwa berapa sih wanita di situ? Ya ini. Jadi ada TKW-nya bagaimana di daerah tertentu tadi itu sosial budaya. Segmen teknologi ya ini, teknologi yang sudah sekarang marak gitu. Ada industri 4.0. Nah, ini juga sangat-sangat membuat berbeda perusahaan, membuat UKM juga berkembang. Semua plus minus ada, ya. Tetapi intinya apa? Bahwa perusahaan atau usaha UMKM harus mengikuti industri itu, mengikuti teknologi itu. Kalau enggak dia akan mati tergilas oleh teknologi informasi. Ya kan ini sekarang aja bisa beli mie ayam, bisa beli bakso hanya dengan main gadget di handphone, smartphone yang Anda miliki. Ya, ini adalah bagaimana lingkungan umum mempengaruhi perusahaan. Berikutnya adalah di situ di buku situ ada masing-masing dijelaskan. Ya, dijelaskan apa maksud dari segmen lingkungan, ada segmen demografi, ada segmen ekonomi, segmen politik hukum, sosial budaya juga teknologi. Ya, baca sendiri penjelasannya di masing-masing segmen tadi itu. Ya, itu yang segmen. Ya, oke, itu dulu
yang saya sampaikan, selebihnya dibaca sendiri sampai akhir ya, dibaca sendiri di akhir. Nanti ada tugas di akhir di e-learningnya, ada tugas nanti ya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.